Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Abul Kalam Iqbal dari kelas Insight. Di kesempatan ini, di video ini saya akan menjelaskan presentasi dari laporan hasil analisis dengan judul Perbandingan Metode Random Forest dan XGBoost dalam mengklasifikasikan data indeks pembangunan manusia. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas ujian praktik pada domain data science, studi independen, orbit AI mastery. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Daftar isi di presentasi ini memuat mengenai latar belakang, kemudian data dan variabel data, pre-processing data, model, kemudian ukuran kebaikan model, dan yang terakhir itu kesimpulan. Masuk ke latar belakang. Sekarang ini data science itu berpengaruh dalam bisnis, baik itu untuk prediksi maupun decision making. Nah, dalam data science, metode ensemble learning ada 3 jenis, yaitu dengan boosting, dengan bagging, dan juga stacking. Nah, pada boosting ada beberapa dikenal algoritma. Salah satunya di situ adalah XGBoost. Namun meski dikatakan populer, algoritma ini tidak begitu banyak dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Maksud saya dalam kurs ini, sehingga berangkat dari hal itu, dari rasa penasaran saya, kemudian mendasari saya mengambil judul untuk analisis sebagai bahan ujian praktik data science ini, yaitu untuk melihat performa XGBoost dan membandingkannya dengan metode bagging yang lain, yaitu random forest. Nah, di sini rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat akurasi bagging random forest, kemudian bagaimana performa akurasi boosting XGBoost, kemudian seperti apa perbandingan keduanya, dan ketahanan model terhadap outlier. Selanjutnya data variabel yang saya gunakan. Di sini saya memilih dataset IPM yang telah disediakan, yaitu mengenai informasi indikator dalam menentukan IPM atau indeks pembangunan manusia dengan jumlah 5 kolom dan 2196 baris. Di situ ada 5 variabel. Yang pertama itu harapan lama sekolah yang bertipe float, tipenya satuannya itu tahun, kemudian pengeluaran per kapita dengan tipe integer dengan satuan jutaan rupiah, kemudian rata-rata lama sekolah bertipe float dengan satuan tahun, kemudian variabel usia harapan hidup bertipe float dengan satuan tahun juga, kemudian variabel IPM yang merupakan kolom target bertipe objek dengan daftar labelnya itu ada high, ada normal, ada very high, dan low. Jadi ada total 4 label. Kemudian masuk ke pre-processing data dengan interpretasinya. Ada beberapa hal yang saya lakukan dalam pre-processing data ini, yaitu memeriksa missing value. Jadi di dalam data tersebut tidak ditemukan missing value. Kemudian persebaran data numerik dan kategoriknya saya periksa, dan juga memeriksa data outlier menggunakan interpretasi dan visualisasi, yaitu yang saya gunakan ada histogram, ada bar chart, dan juga box plot. Di sini di box plot kita bisa melihat apakah ada data outlier, dan dalam data tersebut cukup banyak data outlier di sini, dan di histogram persebarannya lebih banyak condong ke kiri. Kemudian ada juga pemisahan fitur dan normalisasi data. Di sini untuk normalisasi data saya lakukan untuk menormalisasikan rentang variabel pada variabel independen, yaitu data X ya. Kemudian masuk ke model dan parameter. Di sini model yang saya gunakan ya random forest, menggunakan random forest classifier dengan parameter saya atur n estimator 1000, random estate 1, kemudian max leaf nodes 20, min sample split 15. Kemudian model kedua yaitu XGBoost dengan menggunakan XGB classifier, parameter n estimatornya 150, n treat -1,
max depth 4, seed 1729. Di sebelah kanan bisa dilihat ada hasil tangkapan layar dari XGBoost, dan di kiri adalah Random Forest. Lanjut ke slide selanjutnya mengenai ukuran kebaikan model dan komparasi hasil. Di kiri bisa kita lihat learning curve dari Random Forest, dan juga di kanan ada learning curve dari XGBoost. Kemudian untuk komparasi hasil di sini saya bandingkan, yaitu skor akurasinya. Dari Random Forest mendapat skor akurasi 95%, sedangkan XGBoost punya selisih sedikit di atasnya, itu 96,14%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa XGBoost memiliki skor yang sedikit lebih tinggi dari Random Forest. Meski tidak begitu jauh, skor tersebut sudah cukup jelas menunjukkan bahwa kedua model sama-sama powerful dalam kasus klasifikasi, terutama dalam hal ini yaitu model XGBoost yang memiliki skor yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke akhir, yaitu kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah. Data science memberikan efisiensi dalam banyak hal, baik dalam prediksi maupun decision making. Nah, kasus klasifikasi merupakan salah satunya, di mana metode ensemble dengan cara bagging, boosting, dan stacking dapat meningkatkan akurasi. Random Forest dan XGBoost merupakan salah satu dari algoritma dengan performa tinggi dalam klasifikasi. Dan nilai akurasi Random Forest bertahan pada 95%, sedangkan XGBoost bisa lebih, yaitu 96%. Meski selisihnya tidak begitu jauh, perbandingan ini cukup untuk menunjukkan kelebihan XGBoost daripada Random Forest. Namun tetap, kedua model ini memiliki kesamaan performa yang baik dan juga ketahanan terhadap data outlier. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.